Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A10 kelas Big Data akan mempresentasikan terkait proyek kami yang berjudul COVID-19 Epidemic Data Pipeline. Tujuan kami adalah membangun pipeline data end-to-end yang mengoptimalkan pengolahan data epidemis berskala besar. Big data disediakan oleh 5V, volume adalah jumlah data yang sangat besar, velocity adalah kecepatan data dihasilkan, variety adalah ragam format datanya, veracity adalah kualitas dan kepercayaannya, value adalah nilai yang dapat diekstraksi dari data tersebut. Data COVID kami memiliki volume masif 98,4 MB, velocity tinggi yaitu data masuk setiap hari, variety yang beragam yaitu kasus vaksinasi dan tes, veracity yang beragam, kualitasnya antar negara, volume yang sangat tinggi untuk pengambilan kebijakan publik. Ini adalah diagram arsitektur Lambda yang kami bangun menggunakan batch processing HDFS sebagai fondasi untuk menciptakan insight yang akurat, berawal dari dataset yang disimpan ke dalam Hadoop HDFS lalu diproses oleh Spark dan Hive, dan lakukan analisis dan visualisasi menggunakan Spark SQL. Sistem engineer akan membahas selanjutnya. Pada tahap ini, tugas saya adalah membangun ekosistem dan arsitektur. Infrastruktur dijalankan menggunakan Docker, di mana terlihat 5 kontainer aktif yang mencakup komponen utama seperti Hadoop, Spark Master, dan Spark Worker. Seluruh kontainer berjalan dengan status up, menandakan sistem telah berfungsi dengan baik. Kami mengimplementasikan Lambda arsitektur yang terdiri atas 2 jalur pemrosesan data, yaitu batch layer dan speed layer. Batch layer digunakan untuk memproses data historis secara akurat dan menyeluruh, sedangkan speed layer berfungsi menangani data real-time dengan latensi rendah. Berbeda dengan Kappa arsitektur yang hanya memiliki satu jalur stream processing untuk seluruh data, arsitektur Lambda memberikan fleksibilitas dalam memproses data skala besar. Pada tampilan HDFS User Interface terlihat bahwa terdapat satu data node yang aktif. Hal ini menunjukkan bahwa lapisan penyimpanan data telah berfungsi dengan baik dan memiliki kemampuan fault tolerant, sehingga sistem tetap dapat beroperasi meskipun terjadi kegagalan pada salah satu node. Lapisan HDFS ini menjadi fondasi utama dari batch layer dalam arsitektur Lambda yang kami tetapkan. Selanjutnya, pada tampilan Spark UI dapat dilihat bahwa terdapat satu worker node yang terhubung. Hal ini menandakan bahwa cluster Spark versi 3.x telah berhasil dijalankan dan siap digunakan untuk melakukan proses komputasi terdistribusi pada tahap analisis data selanjutnya. Data storage dan manajemen. Kami memindahkan file CSV 98,4 MB kami, lalu menggunakan perintah HDFS DFS put untuk memuatnya ke HDFS, yaitu Hadoop Distributed File System. Kami menggunakan HDFS karena memecah data menjadi blok-blok besar dan mereplikasinya untuk menjamin toleransi kegagalan atau fault tolerance, yaitu kunci dari distributed storage. Output show tables yang kami lakukan membuktikan bahwa tabel Hive sudah tercipta. Dengan skema yang terdefinisi, data mentah kami kini memiliki struktur dan siap untuk di-query menggunakan SQL, tanpa perlu memuat seluruh file ke memori secara manual. Ini adalah Run Spark Job. Program seperti pada gambar bertujuan untuk mengidentifikasi dan menampilkan 10 negara teratas yang memiliki total kasus baru COVID-19 terbanyak dari dataset yang tersimpan di Hive. Program ini adalah contoh klasik dari alur kerja ELT, Extract, Load, Transform, di lingkungan Big Data, di mana Spark digunakan sebagai mesin pemrosesan berkecepatan tinggi untuk menjalankan analisis agresi kompleks pada data yang besar. Selanjutnya, ada Direct Async Grab, proses dengan perpindahan data scan yang menghasilkan 429 baris output dan menghabiskan waktu total 3,75 detik untuk memindahkan 12,5 MB data. Tahap komputasi terlama adalah Wall Street Cogen, yang berdurasi total 4,6 detik. Kinerja query menunjukkan efisiensi tinggi terutama pada proses agresi. Secara keseluruhan, workflow ini sangat efisien dalam penggunaan memori dan input-output, dengan total baris output yang setelah agresi akhirnya mencapai 243 jumlah baris output. Untuk hasil dari query Spark SQL modul 7 yang kami buat itu, di sini menunjukkan 10 negara teratas dengan total kasus baru dan terbanyak. Kami menggunakan SQL yang familiar, tetapi dikerjakan oleh cluster Big Data. Dan yang terakhir, kami mengambil insight ini dari memvisualisasikannya menggunakan library Plotly. Ini memudahkan policy maker untuk melihat tren data. Ini juga adalah insight delivery-nya kami. Eh, untuk kesimpulannya, kami telah berhasil membangun pipeline yang dimana pipeline ini terintegrasi menggunakan Hadoop dan ada Spark juga, lalu ada Hive dan di sini kita itu untuk grafiknya di sini kita menggunakan Plotly dan memproses datanya itu 98,4 megabyte menjadi insight visual yang cepat. Seperti itu. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika masih banyak kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.